Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, NIM D3190079, Prodi Arsitektur UMS. Di sini kami akan menjelaskan mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak dapat dinyatakan sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai quorum dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Quorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir. Biasanya, quorum dalam musyawarah adalah 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti musyawarah. Sebagai contoh, jika di kelas 5 yang siswanya 30 siswa akan mengadakan voting, setidaknya 20 siswa harus mengikuti rapat dan keputusan yang diambil harus disetujui setidaknya 11 siswa. Sebelum memulai pemungutan suara, para peserta dipersilakan mengajukan usulan. Usulan tersebut kemudian diajukan lagi kepada para peserta rapat. Setiap peserta rapat dipersilakan usulan atau pendapat mana yang lebih dulu disetujui. Jika jumlah peserta rapat tidak terlampaui banyak, peserta dapat mengungkapkan memilih secara lisan atau isyarat, seperti dengan menunjuk jari. Bila tidak memungkinkan, pilihan dapat ditulis pada kertas suara yang kemudian dihitung. Dalam mengambil suatu keputusan bersama, seringkali dilakukan secara musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian masalah. Dalam musyawarah kadang dijumpai anggota musyawarah yang setuju dan ada yang juga tidak setuju. Dalam musyawarah diharapkan terjadi kesepakatan. Musyawarah mufakat adalah berunding untuk menghasilkan keputusan yang disetujui bersama. Perbedaan pendapat dalam musyawarah itu hal yang lumrah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap menghormati pendapat atau keputusan orang lain. Perkenalkan, nama saya Edu Setiawan, NIM D3199206, musyawarah untuk mufakat. Ciri-ciri musyawarah mufakat: yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Yang ketiga, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang keempat, dalam proses musyawarah, moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur dan sebagainya. Selain itu, dalam musyawarah kita harus menunjukkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. Yang ketiga, bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat. Yang keempat, bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda. Yang kelima, mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah. Yang keenam, bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Dalam melaksanakan musyawarah, untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain: musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak dalam musyawarah. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab.